Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dul Okriandi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanggamus dari SMP Negeri 2 Pematang Sawah. Dalam koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Apa itu coaching? Coaching merupakan hubungan kemitraan dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan dan mendorong guru untuk mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan coaching ini memiliki tiga prinsip utama, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik memiliki tiga tahapan. Yang pertama, pra-observasi atau perencanaan, selanjutnya observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, saya merasa termotivasi untuk menerapkan pendekatan coaching untuk supervisi, membuat pikiran saya lebih terbuka bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada rekan guru maupun siswa tidak harus selalu dengan memberikan solusi, tetapi terkadang mereka sudah mempunyai solusi yang tepat yang hanya membutuhkan dorongan dari kita untuk menguatkannya. Selain itu, saya juga merasa bersemangat untuk terus belajar karena menurut saya coaching membutuhkan pembiasaan-pembiasaan yang terus-menerus. Keterampilan ini bisa memberdayakan dan memaksimalkan potensi. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya. Saya sudah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikkannya dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual dengan menggunakan prinsip coaching dan alur tirta. Baik saya sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat ataupun observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan proses coaching agar lebih terstruktur dan fokus pada alur tirta. Karena menurut saya, percakapan yang saya lakukan belum mampu menggali potensi yang ada pada coaching secara maksimal. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi pada modul ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya lebih efektif untuk menggali potensi dan memberdayakan rekan sejawat maupun murid. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara yang tepat mengintegrasikan teknik coaching dalam supervisi akademik yang sudah ada? Saya Cara yang tepat untuk mengintegrasikan coaching dalam supervisi akademik ialah dengan menggunakan alur tirta dalam setiap tahapannya. Selain itu, supervisor harus memiliki paradigma berpikir coaching untuk dapat melakukan supervisi tanpa melebel atau menghakimi dan memahami prinsip coaching terlebih dahulu. Mengel- Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru.
Saya pernah mengelola materi yang saya pelajari yang menyesuaikan dengan konteks sekolah saya, seperti mulai menggunakan coaching singkat yang fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai coach atau rekan guru. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi, yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, tantangan dalam memastikan coach atau rekan guru maupun mau secara terbuka dan siap melakukan coaching. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa mulai dengan melakukan coaching yang lebih singkat tetapi terfokus. Selain itu, saya juga bisa mengintegrasikannya dalam kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang ada, atau bahkan menggunakannya dalam percakapan sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk permasalahan yang keterbukaan, saya akan mulai dengan membangun suasana yang nyaman dan aman bagi coach untuk menyampaikan permasalahan yang ada. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, akan tetapi supervisi tersebut dilakukan hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memperhatikan esensi supervisi, yang mana supervisi dilakukan hanya pada kegiatan observasi di kelas, tanpa adanya praobservasi dan pasca observasi, sehingga hasil dari supervisi tersebut hanya berupa penilaian guru yang sesuai dengan keinginan observer. Penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik ke depannya dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Supervisi yang dilakukan juga hendaknya menggunakan paradigma berpikir coaching, agar guru tidak merasa dilabeli atau dihakimi oleh supervisor. Selain itu, prinsip coaching juga harus dilakukan untuk membuat coach atau guru yang disupervisi merasa nyaman, dapat memaksimalkan potensi, dan mampu menghantarkan pada kondisi ideal yang diharapkan oleh coach. Kondisi atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Selanjutnya, di modul 2.2 mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa sebagai bagian dari pembelajaran yang holistik. Dengan menggabungkan pembelajaran dari modul 2.1, 2.2, dan coaching dalam supervisi akademik lebih komprehensif. Mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan sosial emosional coaching. Hal ini dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP. Saya juga banyak mendapatkan wawasan dari berdiskusi bersama rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan yang dapat digunakan dalam kegiatan supervisi akademik. Terima kasih, semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.